Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Golvin Wijayakusuma, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa dari Prodi Teknik Informatika. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai materi proses dan threads. Oke, yang pertama, pengertian proses dan threads. Definisi proses adalah satuan eksekusi terkecil dalam sistem operasi, proses dalam program yang sedang berjalan. Kemudian definisi thread sendiri adalah subunit dari sebuah proses. Ini juga dikenal sebagai like-wide proses. Setiap thread dalam sebuah proses berbagi sumber daya yang sama. Kemudian kita akan membahas konsep dasar dari proses. Yang pertama ada komponen proses, yaitu ada kode program atau text section, yaitu yang berisi instruksi yang akan dieksekusi. Kemudian ada data section yang berisi variabel global. Kemudian ada stack berisi data lokal seperti variabel, alamat fungsi, dan parameter. Kemudian ada juga heap atau ruang memori untuk alokasi dinamis. Kemudian selanjutnya di sini ada status proses, yaitu yang pertama ada new atau proses baru dibuat, kemudian ada ready, proses siap dijalankan, kemudian ada running, ini adalah proses sedang dieksekusi oleh CPU, kemudian ada waiting, ini proses menunggu suatu peristiwa seperti input atau output, kemudian ada terminate atau proses selesai dijalankan. Nah, kemudian ada konsep dasar dari threads. Di sini ada manfaatnya. Yang pertama adalah efisiensi, lebih cepat untuk dibuat dan dihentikan dibandingkan proses. Kemudian ada komunikasi antar thread yang lebih cepat karena berbagi memori yang sama. Kemudian di sini ada soal responsivitasnya. Aplikasi lebih responsif karena tugas dapat dijalankan secara paralel. Kemudian ada jenis thread yang dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada user level threads, yaitu dikelola oleh user level library. Kemudian ada kernel level threads, di sini dikelola oleh kernel sistem operasi. Kemudian apa itu perbedaan dari proses dan thread sendiri? Yang pertama, di sini ada proses, yaitu isolasi. Masing-masing proses memiliki ruang alamatnya sendiri. Kemudian overhead lebih tinggi karena memerlukan lebih banyak sumber daya untuk beralih antar proses. Kemudian komunikasi antar proses memerlukan mekanisme IPC atau inter-process communication seperti pipes ataupun message queue atau antrian ya. Kemudian di sini ada thread sendiri, yaitu berbagi memori. Semua thread dalam satu proses berbagi ruang alamat yang sama. Kemudian overhead juga dia lebih rendah karena lebih sedikit sumber daya yang diperlukan untuk beralih antar thread. Kemudian di bagian komunikasinya sendiri, antar thread lebih cepat karena berbagi memori yang sama. Nah, ini contoh aplikasi dan penggunaan proses dan threads. Yang pertama adalah contoh penggunaan proses. Di sini contohnya seperti pada web server, setiap permintaan klien dapat dijalankan sebagai proses terpisah. Kemudian pada sistem operasi juga sama, dia menjalankan berbagai aplikasi sebagai proses yang terpisah. Nah, sedangkan contoh penggunaan thread sendiri adalah di sini ada aplikasi multimedia, memproses audio dan video secara paralel. Kemudian aplikasi web menangani beberapa permintaan klien secara bersamaan dalam satu proses. Dan yang terakhir nih contohnya ada pada game, yaitu mengelola berbagai aspek seperti rendering, input pemain, dan logika permainan secara paralel. Oke, sekian materi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.